Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para siswa-siswi kelas 8 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berjumpa kembali pada acara khusus yang spesial, yaitu kita mempelajari kitab suci Al-Qur'an dari berbagai macam sisinya, dari ilmu tajwidnya, dari kosakatanya, ya, kemudian praktek membacanya, juga wajib baca tulisnya, ya. Sehingga ini memberikan sebuah solusi, ya, agar kita pun mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar, memahami kandungan, juga kita kreatif mampu menulis ayat Al-Quran secara baik dan benar, yaitu dengan menggunakan atau pedoman bukunya Mahir Baca dan Tulis Al-Quran untuk SMP dan sederajat yang diterbitkan oleh Eka Prima Mandiri, ya, sebuah solusi mengantarkan teman-teman mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar. Nah, pada bab 4 ini kita akan mempelajari surah Al-Isra, surah 17 ayat 23 sampai 29. Sebelumnya kita mempelajari surah Al-Furqan, ya, yang mengandung makna bahwa kita itu, ya, bagaimana menjadi muslim yang sebenarnya agar terhindar daripada siksa api neraka. Nah, kemudian pada surah Al-Isra ini, ya, intisarinya adalah bagaimana agar kita itu hanya beribadah kepada Allah, ya, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pun diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Nah, ini kan suatu uraian yang sangat luar biasa, ya. Kita sedikit demi sedikit kita diarahkan agar kita menjadi muslim yang baik, ya, mukmin yang benar, kemudian menjadi orang-orang yang bertakwa, ya. Khususnya pada surah Al-Isra ini, Allah memberikan perintah kepada kita agar kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga berbuat baik kepada kedua orang tua, ya. Juga tentunya, ya, kita berbuat baik kepada sesama manusia, ya, termasuk sama muslim, ya, juga non muslim, ya, termasuk kita berbuat baik juga dengan alam sekitarnya tentunya. Nah, kemudian pada bab 4 ini juga dilengkapi dengan mufradat ayat, ya. Ini sebuah solusi, ya. Kita tinggal hafalin, ya, sedikit demi sedikit, ya. Contohnya, wa qadara rabbuka, dan Tuhanmu telah memerintahkan, alla ta'budu, agar kamu jangan menyembah, illa iya, selain Dia Allah, ya, wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak, ya. Ini contoh-contoh mufradatnya sangat lengkap, luar biasa sekali, gitu, ya. Yang penting kitanya itu mau menekuni, ya, mempelajarinya, ya. Kemudian juga dari sisi ilmu tajwidnya juga dijelaskan bahwa surah Al-Isra ini sama dengan surah Al-Furqan, ya. Akhir ayatnya menggunakan mad iwan, ya, yaitu dibaca panjang 2 harkat. Dan ini pun kalau kita renungkan merupakan mukjizat daripada kitab suci Al-Quran dengan berbagai macam variasinya, ya. Setiap akhir ayatnya ada yang dibaca 2, 4, 6 harkat yang terkait dengan mad al-sukun. Juga pada surah Al-Isra itu khusus, ya, terkait dengan bacaan mad iwad. Ini merupakan sebuah variasi keindahan bacaan-bacaan Al-Quran Karim, ya, sehingga kita pun dapat memahami dengan baik, ya, bahwa dengan mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar itu tentunya membuat sebuah anugerah, kenikmatan buat kita semua, karena intinya adalah agar hidup kita tenang, agar hidup kita tentram, maka perbanyaklah membaca kitab suci Al-Quran,
khususnya materi-materi yang disuguhkan, yang dihidangkan dalam buku Mahir Baca dan Tulis Al-Quran yang diterbitkan oleh Eka Prima Mandiri. Nah, untuk kesempurnaan perjumpaan ini, ya khususnya pada bab 4 ini, mari kita praktekkan surah Al-Isra ayat 23 sampai 29. Silahkan lihat bukunya, ya. Kemudian lihat mushaf Al-Qur'annya. Kita praktekkan dengan bacaan Al-Qur'an secara tartil, ya, secara baik dan benar, ya, sesuai dengan ilmu tajwid yang kita pelajari sebelumnya, ya. Semakin hari semakin sempurna dengan memahami, ya, hukum-hukum terkait, yaitu lam ta'rif, kemudian bacaan nun sukun dan tanwin, kemudian bacaan mim mati, dan bacaan mad, ya, yaitu ada yang baca panjang 2 harakat, 4-5 harakat, kemudian ada yang baca 2-4-6 harakat, dan ada yang baca 6 harakat. Itulah adalah poin-poin utama mengantarkan kita mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar. Mari kita lihat bukunya, ya, surah Al-Isra dan mushaf Al-Qur'annya mulai ayat 23 sampai ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. Nah, ini beberapa contoh bacaan pada surah Al-Isra, surah 17 ayat 23 sampai 29 yang memberikan gambaran kepada kita semua, ya,
bahwa kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita, juga tentunya berbuat baik kepada sesama manusia ya, sesama makhluk yang Allah ciptakan. Nah, mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan, memahami ya surah Al-Isra ini ayat 23 sampai 29, juga memahami ilmu tajwidnya, kemudian juga kosakatanya, sehingga betul-betul ayat ini menjadi pedoman buat hidup kita menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.